Salah kamar, Mana ya? Pastor. Iya ya. Iya, ini coaching klinik Romo. Sama dengan kami. Iya, kira-kira ada pesan apa? Karena kami nggak pernah ada pastor kami di room ini. Oke. Saya pamit ya, karena kami sudah mulai nih. Baik Romo, silakan Romo. Baik, ini juga sudah ada Suster Theodorin dari SMP Bunda Mulia. Suster dan para ibu-ibu yang terkasihin, kami minta kesediaannya terlebih dahulu untuk mengisi link presensi pada kolom chat yang sudah kami bagikan. Suster Cordia, di sini sudah hadir 6 sekolah, Suster. Dari 8 sekolah yang belum hadir, tadi dari Budi Murni Pintu Angin, mungkin juga masih kesulitan jaringan. Kemudian dari Cinta Kasih Tebing Tinggi ini yang belum hadir. Mungkin nanti bisa sembari kita mulai, sambil menunggu rekan-rekan yang lain dari ini Bapak Januar Purba ya yang dari Cinta Kasih belum hadir. Selamat pagi Ibu Elni Purba. Selamat pagi Ibu. Ya, Ibu Elni dari SMP mana Ibu? SMP Santo Agustinus Seranggal, Bu. Oh, baik. Berarti bersama dengan suster tadi ya? Iya, Bu. Iya. Dengan suster. Baik. Terima kasih. Maka kita mulai saja perjumpaan kita pada FGD Coaching Klinik ini ya, Suster Cordia. Ya, Bu. Baik, untuk memulai perjumpaan kita pada pagi hari ini, kita akan doa pembuka terlebih dahulu. Mari Suster dan Ibu-Ibu kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang terkasih, puji syukur kami haturkan kepadamu atas segala berkat, rahmat, serta perjumpaan di pagi hari ini yang menggembirakan. Terima kasih ya Bapak, Engkau telah melindungi kami dan menyertai kami hingga hari ini, dan Engkau telah memberikan berkat kesehatan kepada kami semua yang hadir pada virtual meeting pada pagi hari ini. Ya Bapak yang terkasih, pada pagi ini kami akan berdiskusi kembali, membicarakan tentang pengembangan kurikulum di sekolah kami masing-masing. Kiranya Bapak hadir di dalam pertemuan virtual kami pada pagi hari ini, sehingga apa yang akan kami diskusikan ini nanti akan menghasilkan buah-buah yang berlimpah demi pendidikan di negara kami yang tercinta ini. Sertailah kami ya Bapa, amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Baik, selanjutnya kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya di dalam hati. Maka kami mohon admin untuk memutarkan lagu Indonesia Raya.
ini. Baik, untuk menambah semangat kita pada perjumpaan pagi ini, kita akan melakukan yel-yel kita bersama, Suster dan para ibu-ibu. Maka, mari kita yel-yel bersama. Kami minta tolong admin untuk memutarkan yel-yel kita pada pagi ini. Kami minta kesediaan Suster dan ibu-ibu untuk membuka mikrofonnya. Ya, kita akan yel-yel bersama supaya suaranya terdengar ini. Baik, mari silakan admin. Mari Suster, ibu-ibu. Luper, luper, literasi unggul berkarakter. Yes. Sekali lagi ya Suster dan para ibu. Oh, Bapak Januar pun sudah hadir di sini. Selamat datang Bapak. Pagi. Baik. Ya. Oke, kita yel-yel lagi ya Bapak ya. Satu kali lagi ya Bapak ya. Oke, minta tolong admin untuk diputarkan yel-yel kita. Halo admin. Siap. Oke, siap. Mari Suster Bapak Ibu. Luper, literasi berkarakter. Yes, luar biasa. Terima kasih. Baik, untuk perjumpaan kita pada pagi hari ini di dalam FGD Coaching Clinic kita akan dipandu kembali oleh Suster Cordia Tinambunan. Untuk itu kepada Suster Cordia, waktu kami dan tempat virtual ini kami persilakan. Baik, terima kasih Bu Rina atas kesempatan ini. Bapak Ibu Suster, selamat pagi untuk kita semuanya. Selamat pagi. Pagi, Suster. Kan dapat semuanya. Pasti sehat ya, penuh semangat, wajah-wajah nampaknya ceria semua ini. Meskipun mungkin bingung, capek dan segala macam, tapi tetap semangat nampaknya wajah-wajah kita. Hanya Ibu Ginting ini aku tengok serius sekali. Bu, relax dulu kita. Ibu Ginting kita ini melaksanakan tugas-tugasnya ya. Iya. Baik, Bapak Ibu, mungkin ya kita diskusi hari ini sudah banyak yang kita lakukan, naskah-naskah akademik kita juga sudah hampir mungkin selesai. Jadi bagaimanakah itu, apakah sudah kita pisahkan naskah akademik dengan naskah kurikulum? Mungkin perlu saya sedikit mengulang kembali langkah-langkah penyusunan kurikulum kita. Mungkin bisa kami share sebelum ada diskusi kita supaya nanti lebih satu jalan kita untuk melangkah lebih maju lagi ya. Mungkin bisa kami share sebentar Bapak Ibu. Kita lihat. Minta tolong Bu Rina, bisa kami share screen? Bisa Suster, mari silakan. Oh Bapak ini, ya makasih Pak. Belum bisa juga. Yesi Teresa. Yesi Teresa. Udah. Tiketnya nggak bisa Bu. Nampak ya, baik. Bapak Ibu Suster, nah ini mungkin kita sudah tahu semuanya, ini langkah penyusunan kurikulum kita. Kami ulang saja sebentar. Ya, pertama sudah kita lakukan, tim pengembang kurikulum sudah kita bentuk di sekolah kita masing-masing. Kemudian mereka sudah bertugas atau kita, bagaimana kita menganalisis kebutuhan sekolah kita secara internal maupun eksternal. Itu mungkin sudah ada dokumen itu yang kita buat. Kemudian itu semua kita membuat dokumen kurikulum itu tentu mencari dari tokoh pendidikan dari daerah lokal, misalnya landasan filosofi, spiritualitas,
misi sekolah, landasan sosial, falsafah, landasan antropologi, landasan yuridis. Kemudian model kurikulum ini nanti kita lupakan dulu itu karena nanti akan kita lanjutkan setelah FGD 2 bersama dengan narasumber kita ini. Kemudian setelah kita mengumpulkan semua atau menuliskan naskah-naskah akademik kita, maka seperti yang dikatakan narasumber harus kita pisahkan mana itu naskah akademik dan naskah kurikulum. Saya membuat contoh di sini dan terisi saja supaya nanti mungkin bisa juga kita contoh dari sini karena inilah yang mereka berikan kepada kita waktu kita FGD pertama, masalah saya sesi kedua, di tahap kedua. Inilah yang kita buat nanti di naskah akademik Bapak Ibu Suster. Daftar isinya pendahuluan bab 1, latar belakang, tujuan, fungsi. Bab 2, landasan hukum, keutamaan. Nah ini punya kami, saya angkat nanti dari Don Bosco ya, keutamaan apa yang ada di sana. Kemudian filosofi Habonaron Dobona contohnya. Kemudian kita melangkah ke bab 3, relevansi nilai spiritualitas dan budaya. Di situ kita lihat, kita kembali merefleksikan nilai-nilai yang sudah kita gali. Kemudian merefleksikan juga nilai budaya, contoh yang kita gali Habonaron Dobona. Kemudian selanjutnya kita buat relevansi nilai antara nilai inti itu dengan berbasis nilai budaya. Kemudian kita masuk ke bab 4, mensinergikan nilai-nilai inti dengan nilai budaya, kemudian dan profil Pancasila. Kira-kira seperti ini yang harus kita buat nanti Bapak Ibu. Memisahkan naskah akademik dan naskah kurikulum. Naskah kurikulum isinya nanti akan kita lihat di sini seperti yang baru kita pelajari kemarin bersama dengan narasumber kita Pak Heri. Nah, ini draft kurikulum yang sudah kami buat. Nah, bab 1-nya tidak ada lagi latar belakang karena tadi di naskah akademik itu sudah ada latar belakang. Kemudian di draft kurikulum kita ini satu langsung ke landasan kurikulum. Kemudian isinya spiritualitas, filosofi tadi yang pemikiran tokoh pendidikan nasional yang ada di daerah kita lokal, dan dari sosiologi, landasan sosiologi, antropologi, teks, psikologi, itu kira-kira nanti isinya. Kemudian bab 2-nya misi sekolah, visi misi sekolah. Bab 3 model kurikulum, bab 4 tujuan pendidikan. Maka ini semua kita harus buat naskahnya ini nanti Bapak Ibu. Kemudian bab 5 struktur mata pelajaran itu diganti dengan teladan. Itu jelas dikatakan narasumber kita kemarin. Nah, itu juga yang membedakan kurikulum kita yang selama ini dikatakan struktur mata pelajaran, kita ganti mata pelajaran itu menjadi teladan. Mungkin Bapak Ibu masih ingat apa yang dikatakan Mas Hendy juga, bukan apa yang kita ajarkan, tetapi apa yang kita teladankan. Itu dikatakan beliau waktu pun pernah dikatakan, FGD pertama juga itu diulang-ulang. Kemudian isi struktur keteladanan ini, yang pertama struktur teladan, perumusan kompetensi dasar dan indikator, kemudian desain buku. Bab 6 strategi implementasi intrakurikuler, ekstrakurikuler, kokurikuler, non-kurikuler. Kemudian bab 7 penutup daftar pustaka, lampiran. Kira-kira seperti itu nanti draft kurikulum yang akan kita buat Bapak Ibu selanjutnya. Kami berharap diskusi kita siang ini semakin jelas bagaimana kita nanti mengembangkan kurikulum itu. Karena sudah kita terima kemarin juga materinya dari narasumber kita, bahkan juga di situ sangat jelas yang kami buat tadi sebenarnya dari situ semua. Apa yang sudah dipaparkan oleh Pak Heri, bagaimana itu membuat kurikulum itu. Kira-kira seperti itu Bapak Ibu, mengulang kembali apa yang sudah kita terima gambarannya, seperti itulah tugas kita nanti. Pertama, memisahkan naskah akademik dan naskah kurikulum. Karena sejauh saya ingat, waktu kita FGD, belum kita buat itu secara terpisah. Maka pada siang hari ini, Bapak Ibu, mari kita diskusi untuk lebih jelas melakukan
atau menuliskan, membedakan naskah akademik dan naskah kurikulum kita itu. Maka mungkin seperti itu saja pengantar dari saya. Mari kita mulai berdiskusi. Kalau boleh, tidak perlu saya urutkan atau siapa yang sudah bersedia, seperti itulah sekolah dari mana. Kita belajar bersama di sini, Bapak Ibu. Maka tidak perlu merasa saya belakangan, saya pertama, seperti itu. Terbukaan kita sih, dari sekolah mana kita mulai, sekarang Bapak Ibu atau saya yang mengurutkan kembali, boleh juga. Kira-kira seperti itu. Kalau nggak salah, saya kemarin ada juga tidak ikut presentase waktu FGD 2 dari SMP Ranggaul, berhubung karena hujan di sana, jaringan tidak bagus. Bagaimana kalau kita mulai dari SMP Haranggaul, Suster? Makasih Suster atas waktunya yang diberikan kepada kami. Ya. Yang sudah kami kerjakan sebenarnya kan Suster, dua-dua naskah akademik dengan naskah kurikulum, hanya membedakannya belum tahu kami. Masih agak rancu yang kami buat. Yang mau kami jelaskan seperti yang hari tanggal berapa itu ya, tanggal 24 kemarin sudah kami buat naskah akademik, tapi saya dengar sesudah FGD 2 berubah lagi Suster. Ada banyak perubahan karena yang kami buat kemarin kan latar belakang, lalu langsung ke analisis kebutuhan, baru kajian pustaka, visi dan misi sekolah, lalu keberhasilan sekolah dalam mengembangkan pendidikan budaya dan karakter bangsa yang 18 nilai itu, baru nilai-nilai kebudayaan Simalungun. Masih sampai di situ Suster. Seandainya kami jelaskan yang minggu lalu, yang yang tanggal 24. Iya Suster. Naskah kurikulum yang kami laksanakan baru semalam kami rapat dengan guru-guru berbagi tugas, maka masih sedikit yang kami buat. Sudah ada kami buat di sini. Mana meja ini Bu? Sebentar. Izin share screen ya Bu, Suster ya? Iya, silakan Bu. Silakan Suster. Aduh, kayak mana, kenapa nggak mau berjalan? Kita geser dulu. Ini geser ke sini. Nggak usah kita. Sudah nampak Bapak Ibu, Suster? Halo? Sudah Suster. Oke. Masih ini kami buat Bapak Ibu Suster, kurikulum unggul akademik SMP Santo Agustinus Haranggaul, landasan kurikulum sesuai langkah yang ditawarkan oleh POP kemarin, lalu spiritualitas, landasan filosofi, jauh. Saya kira nggak usah dijelaskan karena Bapak Ibu lebih tahu sesungguhnya. Sosiologis antropologis sesuai langkah-langkah yang diminta oleh POP. Kemudian ipteks,
Lalu rumusan visi misi yayasan, ini belum sama sekali bisa dilengkapi karena memang masih rancu menurut kami. Kemudian model kurikulum juga belum terisi. Lalu tujuan pendidikan SMP Santo Agustinus Haranggaol sudah ada sedikit kami dapat, tetapi belum juga lengkap. Kemudian tujuan pendidikan nasional, lalu tujuan pendidikan sekolah kami lihat untuk jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek sudah ada kami buat. Apakah cocok? Belum juga ada kepastian. Lalu tujuan pembelajaran di sekolah belum selesai, Suster, karena masih baru semalam dirapatkan. Baru struktur teladan sama sekali belum. Masih sampai di sini, Suster, yang kami buat. Kami mohon bantuan dari Bapak Ibu Suster supaya kita saling melengkapi. Terima kasih, Suster. Baik, Suster, terima kasih. Memang mau seperti inilah yang akan kita buat nanti naskah kurikulum kita. Oke, mana? Oh ya, oke. Tapi sebelum ke sini kita, Suster, memang harus kita duluan membuat naskah akademiknya. Seperti yang kami tunjukkan tadi kerangkanya, seperti itulah yang harus kita buat, Suster. Naskah akademik itu harus ada. Dari situ kita berangkat ke naskah kurikulum. Kira-kira seperti itu. Nah, kalau kemarin masih Suster membentuk timnya lagi supaya dikerjakan, memang harus kerja keras lagi lah, Suster. Harus ada itu. Dari situ kita berangkat ke kurikulum kita. Kayak harus ada judul naskah akademiknya, baru kita ke naskah kurikulum. Itu sangat jelas dikatakan narasumber kita juga. Harus dibedakan ya, naskah akademik dengan naskah kurikulum. Nah, justru itu kan, Suster, naskah akademik dengan naskah kurikulum itu yang saya jelaskan kemarin ke guru-guru kan, Suster, supaya jelas apa yang mereka buat. Tapi kan baru semalam, Suster. Jadi mohon bantuan untuk saling melengkapi ya, Suster ya. Mungkin nanti Bu bisa kami kirim seperti yang saya tampilkan tadi ya, supaya bisa itu juga menjadi Suster nanti. Diikuti saja itu supaya lebih jelas nanti melangkah ke penyusunan kurikulumnya. Atau Bapak Ibu ada yang mau memberikan usul, komentar, atau masukan ke sekolah kita ini, ke Haranggaol. Boleh juga dari Bapak Ibu, masih ada kesempatan. Karena kita ini diskusi, mungkin apakah masih seperti Suster ini juga yang kita buat di sekolah kita, masih kita gabung semuanya, atau sudah juga kita pisahkan. Boleh juga memberi masukan kepada SMP kita yang di Haranggaol. Atau bagaimana sebelum kita melangkah ke sekolah yang lain, Ibu Rina, bagaimana Ibu Rina diskusi kita ini? Mungkin bisa juga masukan kita minta dari Ibu Rina. Mungkin karena tadi masih dalam proses awal pembuatan ya, Suster ya. Mungkin bisa disampaikan dari beberapa sekolah terlebih dahulu sekaligus, lalu nanti yang lainnya bisa memperoleh ide dari hal tersebut begitu. Ya. Baik Bu Rina, kita teruskan ke sekolah Ibu Indri ya, Budi Murni, Laubalang. Nanti semua dulu sekolah kita bacakan apa yang kita kerjakan, setelah itu nanti kita diskusi bersama Bapak Ibu Suster, supaya lebih maksimal mungkin waktu kita pakai. Oke, baik, untuk kesempatannya Suster dan Bapak Ibu Kepala Sekolah dan instruktur semuanya. Kalau kami dari SMP Budi Murni Laubalang, setelah kemarin kita melakukan FGD yang pertama, kami masih hanya memberikan bimbingan dan arahan. Kami berdiskusi dengan guru-guru bagaimana itu kurikulum, naskah kurikulum yang akan dibuat. Masih seperti itu, kami masih berdiskusi, jadi hasilnya belum ada, Suster, masih dalam proses pembuatan, seperti itu, Suster.
Iya. Jadi di Baik. sini saya juga ikut ini mau melihat dari sekolah yang lain gitu bagaimana biar bisa tambah masukan pelajaran seperti itu, Suster. Ya. Baik, terima kasih, Bu. Kita lanjutkan dulu ke Suster Theodore Naranggaul. Pasti ini sudah mantap ini. Lanjut, Suster Bunda Mulia. Terima kasih, Suster Cordia. Saya hanya mau bercerita sedikit tentang apa yang kami lakukan. Nanti bentuk hasilnya itu instruktur kami, Ibu MG, nanti menyampaikan. Jadi terakhir kita FGD 2 tanggal 24. Lalu keesokan harinya itu ada Hari Guru. Kami tetap merayakan Hari Guru sampai siang. Selesai makan siang, langsung kami lanjut pertemuan sebagai hadiah Hari Guru. Walaupun melelahkan, tapi itulah yang kami lakukan untuk mencapai tugas yang begitu banyak dalam POP ini. Jadi dalam pertemuan kami tanggal 25 itu, kami menggali kembali sesuai dengan apa yang disampaikan dalam FGD 2, kami malah masih di naskah akademik, karena menurut kami apa yang kami buat itu masih belumlah memuaskan begitu. Kami merasa ada hal-hal yang perlu diperbaiki, maka kami memperbaikinya. Lalu tanggal 26 kemarin kami juga masih berkumpul kembali semua guru. Saya menunjukkan perbedaan naskah akademik dengan naskah kurikulum. Paling tidak gambarannya sudah kami lihat bersama. Lalu setelah itu kami berbagi tugas kembali sesuai dengan apa yang mungkin kami buat kemarin. Jadi memang ya ada sebagian kami harus pulang sampai pukul 16.30 karena saya melihat guru-guru juga semakin menyadari, semakin melihat apa yang harus dilakukan begitu makin jelas. Walaupun sebelumnya sudah kami buat sepertinya langkahnya itu terlalu jauh, tapi landasannya masih dangkal begitu. Itu yang kami rasakan. Lalu kemarin guru itu juga semakin merasakan membutuhkan waktu begitu, dan saya sudah semakin lihat mereka juga makin paham, paling tidak membedakan bagaimana naskah akademik, bagaimana naskah kurikulum. Lalu kami coba apa yang bisa kami buat, berbagi tugas dengan segala keterbatasan kami. Itulah yang mungkin akan disampaikan Ibu MG. Jadi yang jelas pastilah mungkin masih sedikit begitu, tapi itulah kemampuan kami. Kami coba bekerja maksimal, sudah semakin terasa berdarah-darah itu, semakin terasa. Sebelumnya mungkin kami belum sampai merasakan itu, jadi paling tidak itulah yang kami rasakan. Sudah harus sampai sore, apapun hasilnya, ya sebentar lagi instruktur kami akan sampaikan apa yang sedikit mungkin yang sudah kami buat. Jadi untuk itu kepada Ibu Mas Naginting kami persilahkan untuk menyampaikan apa yang kemarin sebagai hasil kerja kita bersama. Dipersilahkan. Terima kasih, Suster. Selamat pagi kepada Ibu Rina sebagai moderator dan juga Suster Cordia dan Suster Bapak Ibu Kepala Sekolah serta instruktur. Izinkan saya memaparkan hasil yang telah kami lakukan seperti yang diutarakan Suster Kepala Sekolah kami tadi, bahwa memang masih banyak yang belum kami tuangkan, tapi sudah mulai kami gali, dan mungkin di dokumen ini belum semua saya masukkan,
Jadi izinkan dulu saya share screen. Apakah sudah terlihat Bapak Ibu? Belum, Bu. Ibu pernah telepon. Belum nampak, Bu. Apakah sudah nampak Bapak Ibu? Sudah, Bu. Dokumen kurikulum religius SMP Bunda Mulia berbasis nilai spiritual dan budaya. Itulah kami buat judulnya. Kemudian masuk ke landasan kurikulum. Kami buat landasan yuridisnya sedikit. Selanjutnya kami hubungkan ke SMP Bunda Mulia. Kemudian landasan spiritual juga kami buat. Itu kami hubungkan dengan yayasan, ya pelindung yayasan yaitu Don Bosco, dan yang kami tekankan di sini adalah Bunda Maria. Selanjutnya landasan filosofis, ini yang kami tekankan adalah pada budaya yang kami gali, yaitu falsafah Habonaran Dobona. Selanjutnya ke landasan psikologis. Ada juga kami buat sedikit dan mungkin nanti akan kami hubungkan lagi ke sekolah. Kemudian teori belajar. Selanjutnya landasan sosial budaya. Nah, ini kembali lagi kami mengungkapkan sedikit tentang apa yang akan kami gali dan kami masukkan ke budaya pendidikan. Apa yang akan dilakukan dan implikasinya ada di sini. Selanjutnya landasan iptek. Mungkin masih akan kami pelajari lagi dan diperkuat lagi ke masukan ke berhubungan dengan ke Bunda Mulia. Selanjutnya yang kedua, seperti yang diutarakan suster tadi, langsung ke visi misi sekolah. Tapi saya sudah buat kemarin latar belakang kurikulum. Memang kalau ini tidak dibuat lagi nanti akan saya edit kembali, suster. Jadi setelah landasan kurikulum, baru mutu sekolah, kemudian visi dan misi sekolah. Ini sebelum kita POP di kurikulum K13, kami membuat visi, yaitu terwujudnya lembaga pendidikan berkualitas berdasarkan cinta kasih, unggul, berkarakter, dan peduli lingkungan. Kemudian ini misinya ada 3, membentuk pribadi yang terampil dalam iptek,
siap bersaing di era globalisasi secara kreatif dan inovatif. Selanjutnya, menanamkan nilai-nilai Kristianis, solidaritas, moral, dan meneladani semangat Santa Maria. Kemudian membangun pribadi yang utuh, beriman, jujur, disiplin, bertanggung jawab, serta peduli terhadap sesama dan lingkungan. Kemudian kami gali lagi kemarin itu dengan POP ini, maka kami buat model kurikulum SMP Bunda Mulia Saribudolok, KTSP, religius berbasis nilai-nilai spiritual dan budaya. Visi yang kami dapatkan ya masih belum sempurna, seperti yang diutarakan Suster dari Haranggaul tadi, kami juga masih menggalinya. Yang kami dapat membentuk pribadi pembelajar yang berkarakter dengan keunggulan berliterasi, dengan nilai-nilai spiritual dan budaya. Mungkin kalimatnya ini akan kami perbaiki lagi, Suster Perdia. Selanjutnya, misi menjadikan siswa yang unggul dalam berliterasi, kemudian membentuk pribadi siswa yang inkulturatif, selanjutnya menanamkan nilai-nilai rela berkorban yang berdasarkan sukacita. Nah, ini yang masih saya dokumenkan, namun sudah ada juga yang kami gali, mulai dari latar belakang Don Bosco, kemudian latar belakang Bunda Maria, kemudian masuk ke Korvalu, penggabungannya dengan nilai-nilai Pancasila, kemudian budaya. Tapi belum selesai saya masukkan dan saya edit. Jadi saya minta maaf, Suster, baru sampai di sini tadi saya buat, tapi seperti yang diutarakan Suster Theodorin, bahwa kami sampai sore pun ada guru dan suster kemarin mengerjakannya itu dan mau kami tuangkan di sini. Jadi itu yang bisa saya utarakan. Terima kasih, Suster. Terima kasih, Bu. Kita lanjutkan ke SMP Cinta Kasih. Terima kasih, Sister. Salam sejahtera buat kita semua, salam sehat. Dari SMP Katolik Cinta Kasih, saya mohon maaf karena minggu lalu saya tidak mengikuti FGD 2 atas nama Januar Purba. Memang kami sudah mencoba menyusun naskah akademik. Tadi saya amati yang disampaikan teman-teman. Dalam naskah akademik kami terdapat naskah kurikulum. Jadi kami mohon, Sister, kalau bisa kami mohon nanti urutan-urutan naskah kurikulum bisa disampaikan kepada kami supaya kami bisa membedakannya dan bisa mengerjakannya dan mengambil yang sudah sempat masuk ke naskah akademik. Kira-kira begitu, Suster. Baik, terima kasih Pak Purba. Sebenarnya itu sudah diberikan narasumber kita ya, tetapi kami sudah mengirimkan kembali di chat kolom chat ini, Pak. Boleh nanti dilihat. Nah, terima kasih. Mana itu naskahnya akademik dan naskah kurikulum. Baik. Terima kasih Pak. Kita lanjutkan ke SMP Saperius 1. Ya, terima kasih, Sister. Menjuah-juah, salam sehat. Menjuah-juah. Begini, Sister, kami dari Saperius 1, setelah kemarin dikasih narasumber kita draft kurikulum itu, jadi kami sedikit sudah mulai mengerti, Sister.
Sister, selama ini seperti mengambang-mengambang sama seperti yang dibilang Suster Ratnawati tadi, bahwa kami tidak bisa membedakan naskah akademik dengan naskah kurikulum. Nah, jadi setelah kita FGD 2 kemarin, tanggal 25, itu kami bekerja sama dengan semua guru. Kalau selama ini hanya tim pengembang yang kami libatkan, setelah siap FG2 itu semua guru kami libatkan, kami bekerja sampai jam 5 sore, Sister. Tapi itu pun masih siap hanya sampai sebatas bab 1 dan kami terbentur di bab 2. Kenapa terbentur, Sister? Karena kami lihat langkah-langkah untuk membuat rumusan misi itu dengan jujur. Selama ini visi misi kami itu kami angkat-angkat dari sekolah lain, artinya yang mana bagusnya, tidak ada rumusan, Sister. Jadi setelah dikasih rumusan itu, itulah lagi kami rapatkan, tapi belum terbentuk jadi satu rumusan visi dan misi. Jadi semalam tanggal 26 kami rekoleksi satu hari penuh, jadi tidak ada artinya kerjasama atau rapat pada hari semalam karena rekoleksi kami ke Kerahiman Ilahi satu hari penuh, Sister. Jadi untuk hari ini kami mohon maaf, Sister, belum ada yang bisa kami tampilkan. Terima kasih. Terima kasih, Ibu. Kita lanjut.